Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Ditinggal pemiliknya keluar kota, 2 rumah di Balikpapan terbakar. Sabu-sabu sebanyak 2,3 kg disita dari 4 pengedar narkoba di Samarinda. Ratusan peserta mengikuti Musabakoh Tilawatil Quran ke-52 di Balikpapan. Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-52 tingkat kota ini digelar di halaman parkir Asrama Haji Balikpapan Jumat malam. Diikuti oleh ratusan peserta yang berasal dari 6 kecamatan di Balikpapan. Ketua Panitia MTQ ke-52 tingkat kota menyebut, kategori yang dilombakan yakni mulai dari usia dini, remaja hingga dewasa ini diikuti lebih dari 300 peserta. Alhamdulillah kebetulan kami di Balikpapan Timur kena giliran untuk menjadi tuan rumah tahun ini MTQ ke-52 Kota Balikpapan. Ya alhamdulillah persiapan udah insyaallah ya maksimal, namun ya rasa puas ya semuanya tidak tahu. Yang jelas kita maksimal melaksanakan kegiatan. Untuk pesertanya sendiri dari mana aja nih Pak? Pesertanya semua dari kecamatan. Dari kecamatan ada semua di sini, kurang lebih sekitar 300-an lebih orang pesertanya. Jadi 6 kecamatan total 300-an peserta ya Pak? Iya, lebih dari 300-an karena rata-rata di atas 60-an per 50-an lebih ke atas. Oke. Per Ada kecamatan. kategori tersendiri nggak sih Pak untuk MTQ kali ini? Semua ada dari kelompok anak-anak, kelompok dewasa dan dewasa. Oke, untuk penyelenggaraan MTQ sendiri ini akan diselenggarakan berapa hari Pak? Akan diselenggarakan mulai tanggal 6 sampai tanggal 11. Penutupannya tanggal 11. Tanggal 11. Iya. Salah satu peserta MTQ menyebut selain latihan, berbagai persiapan sudah mereka lakukan, mulai dari tingkat kelurahan untuk pengembangan mutu masing-masing peserta, dan berharap dapat melahirkan generasi Qurani dan cinta Al-Quran. Dari Kecamatan Balikpapan Kota. Sudah pernah ikut lomba seperti ini sebelumnya belum? Ya, sudah sering mendampingi kafilah ini, anak-anak ini untuk mengikuti STQ dan MTQ. Berapa kali Bu? Saya sudah 3-4 kali ini. Ada persiapan khusus nggak sih Bu sebelum mengikuti MTQ ini Bu? Ya, pastinya sudah dipersiapkan dari tingkat kelurahan, di mana kita udah nyari di TPA, di tempat-tempat tahfiz, sudah mulai dicari, kemudian dibina dalam rangka pengembangan peningkatan mutu mereka masing-masing. Hingga nanti ke STQ tingkat kecamatan, untuk kemudian ke tingkat kota Balikpapan. Harapan Ibu dari kegiatan ini Bu? Melahirkan generasi Qurani yang semangat cinta Al-Quran dan mengangkat nama kota Balikpapan lebih baik lagi. Ya, sudah diserahkan kepada camat. MTQ ke-52 tingkat kota ini akan digelar selama 6 hari, mulai dari tanggal 6 Desember hingga 11 Desember 2024. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Bapak sekalian, upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Samarinda mengumpulkan para stakeholder dalam hal kebencanaan di ruang serbaguna kantor Balai Kota Samarinda. Selain itu, BPBD juga menggandeng relawan sebagai ujung tombak penanganan kebencanaan. Dalam pertemuan, BPBD membentuk tim reaksi cepat TRC multisektor yang nantinya memberi laporan merangkum setiap kejadian bencana, baik karhutlah, banjir, longsor, dan sebagainya. Dari laporan inilah akan dikaji hingga ditetapkan status bencana tersebut. Kita sudah prediksi, itu namanya di tahun 2019 Samarinda pernah
Kenapa di Balai Kota mengumpulkan berbagai instansi dan relawan di Kota Samarinda nih? Baik, hari ini kami mengadakan sosialisasi pembentukan TRC multisektor Kota Samarinda dan sekaligus juga dipadu dengan pelatihan pengisian POM pengkajian cepat terkait bencana di Kota Samarinda. Nah, yang menjadi target bencana sendiri dari BPD seperti apa, Bang? Yang menjadi target daripada acara kita hari ini merupakan pentahelik kita, yaitu dari pemerintah sendiri, lembaga terkait, juga organisasi relawan, dunia usaha, dan lain-lainnya. Kurang lebih ada sekitar 60 peserta yang ikut seperti hari ini. Nah, setelah diadakannya pertemuan hari ini, langkah berikutnya dari yang sudah mengikuti seperti apa, Bang? Jika terjadi bencana misalnya? Langkah berikutnya yang jelas, dengan adanya digitalisasi data ini, kita kepingin setiap data itu semuanya jadi satu data. Jadi dari teman-teman baik itu relawan yang ada di lapangan sebagai TRC termasuk lembaga terkait, mereka semua mengumpulkan data secara digital, nanti akan dikelola oleh Pusdalop Kota Samarinda sehingga semuanya bisa dipertanggungjawabkan dan juga terpadu intinya. Kita sebetulnya perangkatnya dan ini kita perkuat lagi Dengan dibentuknya tim TRC, diharapkan setiap kejadian bencana di Kota Samarinda bisa lebih cepat tertangani. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Itu juga bagian nanti kalau sewaktu-waktu. Mami di aspal itu bagi dua ya. Jalan santai sambil bergotong royong mengumpulkan sampah dilakukan oleh siswa SMP Negeri 2 Kampung Pandansari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Senin siang. Itu mereka lakukan sepanjang jalan kampung yang mereka lewati. Pihak sekolah menyebut aksi peduli lingkungan itu selain membiasakan siswa peduli terhadap alam, juga merupakan kesiapan mensukseskan program sekolah Adiwiyata atau sekolah yang peduli terhadap lingkungan hidup sehat, bersih, dan indah di tingkat provinsi. Ini membiasakan anak-anak untuk belajar bagaimana menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Sebenarnya ini sepertinya kegiatan yang sederhana tetapi punya dampak yang besar untuk kelestarian alam. Sebenarnya mereka harus melakukan inovasi-inovasi tentang kegiatan untuk pengurangan sampah. Kemudian bagaimana mereka harus mendidik ataupun melakukan pembinaan kepada siswanya untuk mencintai atau melindungi lingkungan, yaitu dengan kegiatan bersih-bersih di sekolah. Jadi kami harapkan bersih-bersih di sekolah juga mereka harus melanjutkan di lingkungan rumah. Marina Eco Fun Go Festival tersebut diinisiasi pihak swasta. Tujuannya mengedukasi anak usia dini agar lebih peduli terhadap lingkungan sekolah dan tempat tinggal. Kita mengadakan event ini supaya mengedukasi kepada teman-teman, terutama anak-anak SMP 2 Segah ya, supaya peduli bahwa menjaga kebersihan lingkungan itu penting. Kemudian menjaga kelestarian alam itu adalah hal yang penting, karena apabila kita tidak lakukan itu sejak awal atau sejak dini, itu kedepannya akan lebih berat tugas kita untuk mengedukasi. Ya, sebelum makan marilah kita berdoa bersama-sama menurut. Kegiatan digelar 2 hari, diikuti 121 siswa dengan berbagai agenda, berupa gerakan makan sehat bergizi, penanaman pohon, pelatihan, serta perlombaan bertema lingkungan. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.